Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa teman-teman, pagi ini aktivitasku aku mau masak dulu ya. Ini hari Minggu ya teman-teman, jadi aku tuh masaknya lebih awal karena nanti si Abang Razik itu jam 6 mau ku antar didikan subuh. Makanya ini sebelum ngantar si Abang Razik aku masak dulu ya teman-teman. Masaknya itu nyicil dulu. Nah ini pertama aku mau goreng dulu untuk kerupuk opak, karena kalau anak-anak tuh juga senang ngemilin kerupuk opak ya teman-teman. Terus adekku kalau makan itu senang juga dengan kerupuk. Nah ini kerupuk opaknya enak loh teman-teman. Kerupuk opaknya itu ada bumbu bawangnya di atasnya, jadi lebih gurih dan wangi gitu untuk kerupuk opaknya. Nah ini kerupuk opak ini juga salah satu favoritnya Pak suami ya teman-teman. Dulu itu dia nggak suka banget loh teman-teman makan pakai kerupuk opak, tapi tak kenapa kemarin itu pas aku beli itu mungkin enak kalian untuk bumbunya, jadi ketagihan gitu kalau Pak suami. Nah pas masak kerupuk opak ini teringat langsung sama Pak suami ya. Nah, di sini lanjut, aku mau bikin balado ikan, tapi di sini mau aku campur terong. Tapi untuk menuku kali ini random ya teman-teman, karena kan ini sisa yang ada di kulkas saja yang aku masak. Karena aku nanti mau ke pasar ya teman-teman, jadi aku mau belanja dan sekalian aja food prep di hari Minggu ini. Nah kebetulan di kulkas itu ada sisa beberapa potong ayam dan ikan, jadi untuk masaknya aku gado aja ya, jadi biar banyak nanti untuk hasilnya, terus bisa sampai lauknya ini sampaikan untuk makan sore gitu. Nah aku tuh kalau sebelum berangkat ke pasar itu aku masak dulu ya teman-teman, karena kalau udah sampai di rumah nanti aku udah malas buat masak ya, karena kan udah capek duluan ya pulang dari pasarnya. Tapi kalau udah masak nanti pulang dari pasar bisa agak santai sedikit ya teman-teman. Kalau untuk popretnya bisa dilanjut nanti agak siang juga nggak masalah. Nah ini kebetulan hari ini anak-anak nggak les renang ya, jadi aku bisa santai untuk aktivitasnya di pagi hari ini, karena 2 minggu ke depan ini guru les renangnya anak-anak itu ada pelatihan gitu loh teman-teman. Nah jadi aku bisa agak sedikit santai untuk pekerjaan rumah ya. Nah ini kerupuknya untuk minyaknya itu udah tiris, lanjut aja di situ aku salin ke dalam toples ya, tapi belum aku tutup karena masih agak panas, takutnya nanti pas panas-panas ditutup nantinya itu basah gitu ya teman-teman, lembab, makanya nanti cepat layu untuk kerupuknya. Nah terong dan ikannya di sini udah matang, lanjut aja mau aku salin ya teman-teman untuk si ikannya. Nah ini ikannya itu ikan sisa aku bikin balado juga kemarin ya. Nah makanya ini aku gabung semua. Untuk ayamnya di sini aku ada sisa 3 potong gitu ya teman-teman. Nah jadi daripada nanti nggak ke masak gitu, jadi sekalian aja aku masak ayamnya dengan ikan ini mau aku bikin balado. Jadi menunya itu random di pagi hari ini, menurut aku cocok-cocok aja teman-teman, ayam di balado digabung dengan ikan si balado. Nah ini untuk cabenya tadi itu sebelum aku sholat subuh aku tuh alusin dulu ya teman-teman untuk cabenya, karena aku bangun tuh belum azan ya, jadi menunggu sholat subuh itu aku ulek dulu tadi untuk si cabenya, baru setelah itu aku sholat subuh. Nah, makanya di sini tadi aku persiapkan dulu semua bahan-bahan sebelum aku sholat subuh gitu ya teman-teman. Nah, makanya ini pagi-pagi kerjaannya langsung set aja. Nah, ini juga sempat aku tinggal tadi ya teman-teman, baru satu penggorengan ikan, terus aku tinggal ngantar si Abang Razik pergi didikan subuh gitu. Pas pulang ngantarnya baru aku lanjut untuk memasaknya.
Nah, seperti ini aktivitas aku kalau di hari Minggu ya teman-teman. Kalau Pak suami ada di rumah, Pak suami yang bantu ngantar si Abang Razik berangkat didikan subuh. Nah, ini karena Pak suami nggak di rumah, jadi aku semua turun tangan ya. Alhamdulillah balado ikannya udah matang. Kali ini aku nggak masak sayur ya teman-teman, karena di kulkas aku nggak ada stok sayurnya, jadi dipending aja untuk masak sayurnya satu hari ini. Nah, ini aku udah sampai di pasar ya teman-teman. Tadi itu aku ke pasar bareng si adek Rafiq dan si Abang Razik pulang dia didikan subuh. Tadi aku jemput jam setengah 8 gitu. Jadi aku lanjut aja ke pasar. Nah, di situ si Abang bisa pegangin adiknya teman-teman. Nah, pagi ini di hari Minggu pasar rame banget, padat gitu. Jadi si adek Rafiq aku nggak bawa masuk ke dalam los ikan ini ya. Jadi si adek dengan si Abang aku suruh nunggu tadi di pinggir los ikan ini. Nah, aku khawatir juga sih meninggalkan mereka berdua di situ, takut ada apa-apa. Di sini aku belanjanya cepat-cepat aja teman-teman. Jadi di pasar ini aku nggak banyak ya ngambil videonya karena situasi di pasar yang rame juga dan aku juga buru-buru ya karena aku tadi ninggalin mereka berdua di dekat pinggir los ikan ini. Nah, ini lanjut ya, seperti biasa aku beli ikannya, ikan kurap ikan apa ya, katanya ikan capa ya teman-teman, ikan. Nah, ini aku tadi ngerikotnya nggak banyak-banyak ya di pasar, aku nggak ngerikot juga pas aku beli cabai gitu ya. Nah, ini seperti biasa aku tuh kalau ke pasar itu pasti udah kayak orang jualan sayur gitu ya teman-teman. Semuanya aku gantungin di atas di belakang motor aku. Jadi biar aku mudah buat membawanya ya. Sampai di rumah ini aku lanjut mau popret aja, terutama aku popret dulu untuk ikan. Aku masukin dulu ke dalam kotak ini ya teman-teman. Nah, biar langsung dimasukkan ke dalam freezer, jadinya ikannya ini nggak busuk cepat ya teman-teman, karena kalau dibiarkan di luar lama yang ada tuh nanti lalatnya banyak, terus ikannya juga cepat busuk ya kalau kita biarkan lama di suhu ruang gitu. Nah, ini aku tadi juga beli ikan sisi kecil-kecil gini ya teman-teman. Nah, ikan sisi kecil-kecil ini manis banget loh teman-teman. Tadi aku beli sekilonya itu 45.000. Tadi tuh pas belanja di pasar untuk ikan ini aku ditawarin untuk dipotongkan di situ ya, cuma karena aku buru-buru aku nggak mau dipotong di pasar, jadi makanya ini aku yang kerjakan aja di rumah buat membersihkan ikan ini. Biasanya sih setiap aku beli ikan yang kecil-kecil atau yang besar juga minta dibersihkan di pasar, itu dibersihkan ya teman-teman. Nah, itu aku juga beli tahu, itu tahunya mau aku rebus dulu pakai bumbu marinasi biar awet tahan lama, terus juga bisa memberi rasa ke tahu gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya ikan yang aku belanja tadi, ada ikan badai, ikan kecil-kecil gitu, ada ikan sisi dan ada ikan capai teman-teman. Ikannya itu besar, ada sekitaran 2 kilo lebih gitu. Ini aku jadi 2 aja untuk wadahnya. Nah, ini belanjaan ikan aku di hari Minggu ini ya teman-teman. Semoga aja sampai untuk 1 minggu ke depan untuk ikannya. Nah, lanjut ya, ini mau aku masukkan aja ke freezer untuk ikannya sebelum aku popret untuk cabai, bawang dan kawan-kawan gitu ya teman-teman. Nah, ini langsung aja ya biar nggak keduluan sama lalat dan ikannya itu nggak cepat busuk karena kelamaan di luar ya menunggu dimasukkan ke dalam freezer. Nah, aku tinggalkan 1 kotak di chiller ya teman-teman karena besok pagi mau aku masak gitu. Kalau aku taruh ke freezer nanti pagi pas aku mau masak nanti lama melelehnya ya teman-teman. Nah, aku tuh seperti itu ya, kalau misalnya di freezer aku turunkan sekitar siang gitu, terus aku pindah ke chiller kalau udah meleleh untuk esnya itu ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau
foodprep untuk bumbu-bumbu dapurnya. Tadi tuh aku di pasar beli cabai merah ya teman-teman. Cabai merah sekarang di tempatku tuh sekilo 42.000 ya. Kalau di tempat teman-teman berapa cabai merah sekilonya, boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah kebetulan aku masih ada sisa cabai merah yang aku belanja di minggu kemarin ya teman-teman. Jadi aku beli untuk tambah-tambahnya aja, takutnya nanti kurang gitu ya teman-teman. Biasanya kan aku kalau cabai itu satu minggu itu bisa sekitaran 1 kilo ya teman-teman pemakaiannya. Nah ini tadi aku juga beli jeruk nipis. Jeruk nipis ini juga lagi mahal-mahalnya, sekilonya 22.000. Biasanya sih cuma 12.000, 15.000, tapi kali ini lumayan ya untuk harga si jeruk nipisnya. Nah aku kalau jeruk nipis selalu beli ya teman-teman, karena kan gunanya itu buat nyuci ikan, buat aku bikin balado, buat aku masak gulai, pasti aku selalu menggunakan jeruk nipis. Nah di pasar tadi aku juga beli cabai rawit. Di sini aku juga beli terong hijau, ini 3 biji tadi 7.000 ya. Katanya ada setengah kilo lebih, tapi nggak masalah, ini aku suka banget dengan terong hijau ini. Terongnya itu manis banget ya teman-teman, terus dia untuk bijinya itu kurang, makanya aku senang banget kalau udah sama si terong hijau ini. Apalagi dibikin balado untuk terong, enak banget ya teman-teman. Tapi kadang aku suka dikukus juga sih, dan suka aku campur juga ke dalam gulai. Rencana nanti aku mau masak gulai ikan campur terong ya teman-teman. Kebetulan terong ungu aku juga masih ada sisa di kulkas, ada sekitaran 2 gitu, tapi lumayan untuk ukurannya agak besar gitu ya teman-teman. Nah ini sisa cabai aku yang semalam ada sekitaran setengah kilo, kurang juga ya teman-teman. Makanya di sini aku tadi beli tambahnya nggak banyak-banyak, aku beli setengah kilo aja. Nah biar cabenya ini awet tahan lama, aku cara menyimpannya seperti ini ya. Aku petikin untuk tangkai-tangkainya. Terus untuk bawah kotaknya itu aku alasin dengan kain ya teman-teman. Boleh juga pakai tisu, tapi menurutku lebih awet menggunakan sapu tangan ya untuk alas bagian bawahnya. Nah gimana nih teman-teman di rumah, untuk minggu ini udah pada pupret belum? Kalau yang udah pada pupret alhamdulillah ya. Dan bagi yang belum, jangan berkecil hati ya teman-teman. Semoga kita selalu diberi kemudahan rezeki, dilancarkan segala urusannya, dan selalu diberi kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini adalah pupret aku di awal bulan Oktober ya teman-teman. Nah ini aku seperti biasa, aku tuh kalau ke pasar seminggu sekali ya. Kalau untuk ke warung, aku tuh paling nyariin sayur ya teman-teman. Paling juga aku kalau misalnya mau masak gulai, ya paling mau beli kelapa parut. Tapi kalau untuk cabai, bawang, aku selalu belanja untuk stok 1 minggu gitu ya teman-teman. Karena kan aku tuh suka banget masaknya tuh subuh-subuh. Takutnya kalau aku nggak stok gitu nanti kalau pada habis kan susah mau nyarinya juga ke warung itu. Tempat aku tinggal ini nggak jauh ya, aku tinggalnya dari pasar, tapi kakak mungkin ya teman-teman subuh-subuh mau masak aku nyari dulu ke pasar. Nah ini aku tadi juga beli bawang merah, tapi untuk bawang merah yang aku beli tadi belum aku buka ya teman-teman. Aku pakai yang lama dulu. Ini aku beli bawang merah di minggu kemarin setengah kilo. Jadi yang ini dulu mau aku kupas ya, aku mau stok ke dalam kulkas. Untuk yang baru aku beli tadi nanti aku biarkan aja di suhu ruang ya teman-teman. Nah harga bawang merah tadi itu sekitaran 28.000 untuk 1 kilonya. Lumayan sih, agak kurang dari harga di minggu kemarin. Kalau di minggu kemarin itu aku beli sekilo 32.000 ya teman-teman, karena aku beli kemarin cuma setengah kilo aja. Nah aku udah selesai kupasin bawang merahnya. Lanjut ya, di sini untuk bawang merah yang aku beli tadi ini mau aku pindahkan ke dalam wadah rotan ini ya teman-teman, untuk
maksudnya biar ditaruh di luar di suhu ruang aja. Nah, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman di rumah, yang lagi nontonin video aku, lagi ngapain aja. Boleh dong komen di kolom komentarnya aku lagi rebahan kah atau lagi beraktivitas sama seperti aku. Aku temani ya aktivitas dan santainya teman-teman lewat video aku ini. Ini aku juga beli toge ya teman-teman. Ini aku beli togenya nggak banyak, cuma 2000 aja. Tapi ini cukup ya untuk masak sayur satu hari. Nah, tadi aku juga beli bumbu dapur kayak kunyit, kayak jahe. Itu aku beli jahenya jahe merah. Aku beli serai juga untuk bikin stok minuman sehat aku gitu ya teman-teman, kayak minuman herbal gitu. Alhamdulillah potretnya udah selesai. Lanjut di sini mau aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, biar lebih awet untuk belanjaan yang aku beli tadi. Nah, semoga belanjaanku kali ini bisa tercukupi untuk 1 minggu ke depan. Nah, budget aku di hari Minggu ini kurang lebih sekitaran 450.000 ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya aku. Assalamualaikum, see you, bye bye.